Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan kita masuk informasi selanjutnya. Pemirsa, pameran seni rupa yang mengangkat tema Setengah Rindu yang digelar di Galeri Raos Kota Batu berhasil menarik minat pengunjung khususnya pelajar dan mahasiswa. Pameran seni rupa Setengah Rindu menampilkan 40 karya dari 8 seniman yang tergabung dalam kelompok Simpul 8. Yakni Ahmad Saihu, Dwi Kristianto, Eko Alif, Faal Jagra, Fajar Junaidi, Jumali Kerto, Nadia Vina, dan Niko Arya. Pameran seni rupa yang mengangkat tema Setengah Rindu yang digelar di Galeri Raos Kota Batu berhasil menarik minat pengunjung, khususnya pelajar dan mahasiswa. Pameran seni rupa Setengah Rindu menampilkan 40 karya dari 8 seniman yang tergabung dalam kelompok Simpul 8, yakni Ahmad Saihu, Dwi Kristanto, Eko Alif, Faal Jagra, Fajar Junaidi, Jumali Kerto, Nadia Vina, dan Niko Arya. Pameran Setengah Rindu hadirkan keberagaman ekspresi seniman Simpul 8 di Kota Batu. Tajuk Setengah Rindu dipilih untuk mempresentasikan kondisi badan manusia, khususnya seniman, yang kerap menyimpan sesuatu di dalam diri. Melalui karya visual, para seniman mengekspresikan setengah kerinduan tersebut. Sementara setengah lainnya dihadirkan melalui perjumpaan langsung antara karya, seniman, dan publik di ruang pamer. Pamerannya sangat keren banget karena karyanya juga bermacam-macam ya, punya karakternya sendiri-sendiri, jadi sangat keren. Apresiasi, jadi sekarang lebih sering lebih suka apresiasi dan lebih excited kalau ke pameran. Harapan di pameran di Kota Batu, semoga terutama untuk pelajar-pelajar di Kota Batu bisa ikut meramaikan pameran di Galeri Raos. Pameran seni rupa merupakan salah satu kegiatan penting dalam dunia seni yang bertujuan untuk memperkenalkan dan mengapresiasi karya-karya seni rupa kepada masyarakat luas. Melalui pameran, seniman dapat mengkomunikasikan ide dan gagasannya, sementara pengunjung berkesempatan untuk menikmati dan mengapresiasi karya seni secara langsung. Kami dari kelompok Simpul 8 orang seniman dari Kota Batu saat ini sedang berpameran di Galeri Raos. Kemudian kami mengetengahkan tema Setengah Rindu, bukan perkara romantisme atau bahkan romantisme laki dan perempuan, tetapi setengah rindu kami itu adalah rindu bahwa karya-karya kami diapresiasi oleh para penikmat seni rupa dari Kota Batu sendiri dan juga mungkin area bahkan Jawa Timur, sehingga kerinduan kami akan menyampaikan ekspresi, kegelisahan, kemudian pesan-pesan yang ada di lukisan ini akhirnya connect dengan perasaan para penontonnya. Selain itu, Setengah Rindu ini menggambarkan bagaimana rindu kami, rindu yang yang ada di dalam diri masing-masing, Mas. Itu contohnya itu ada yang rindu akan budaya Jawa, topeng Malangan khususnya, yang sekarang sudah mulai terlupakan oleh anak-anak muda. Itu diangkat dengan gaya yang kekinian gambarnya untuk karyanya. Terus ada lagi yang rindu akan ibunya yang sudah tiada, yang rindu akan ayahnya, rindu akan bagaimana ideologinya, rindu akan keseharian yang seharusnya santai, tetapi sekarang apa, Pak? Ya, ada stres-stresnya gitu. Sama waktu. Ada yang rindu akan masa kecilnya, akan tempat-tempat yang dipakai untuk bermain. Melalui pameran Setengah Rindu yang digagas oleh seniman Simpul 8 Kota Batu, turut meramaikan dan memperkuat seni rupa di Kota Batu dengan menghadirkan karya-karya yang personal dan reflektif. Dari Kota Wisata Batu, Furqon ATV melaporkan.
Sementara itu pemirsa, menyambut Ramadan 2026 ini, destinasi wisata di Malang menghadirkan sebuah konsep unik untuk ngabuburit dan buka bersama. Ya, Taman Rekreasi Sengkaling meluncurkan program buka puasa All You Can Eat dengan harga terjangkau hanya Rp65.000 per orang. Menariknya, bukber ini digelar di atas monumen kapal pesiar yang berada di tengah Danau Sengkaling. Yang terakhir juga dengan Menyambut Ramadan 2026, destinasi wisata di Malang menghadirkan konsep unik untuk ngabuburit dan buka bersama. Taman Rekreasi Sengkaling meluncurkan program buka puasa All You Can Eat dengan harga terjangkau, hanya dengan Rp65.000 per orang. Menariknya, bukber ini digelar di atas monumen kapal pesiar yang berada di tengah Danau Sengkaling. Suasana launching program bukber Ramadan di Taman Rekreasi Sengkaling berlangsung meriah. Manajemen menghadirkan konsep berbeda dengan menggabungkan wisata, kuliner, dan nuansa nostalgia Ramadan. General Manager Taman Rekreasi Sengkaling, Dr. Mohyi MM menyampaikan bahwa program ini menjadi inovasi untuk memberikan pengalaman berbuka yang tidak biasa. Pengunjung dapat menikmati berbagai menu khas Sengkaling kuliner sepuasnya dalam konsep All You Can Eat. Menu yang disajikan pun cukup beragam. Selain menu andalan, tahun ini ditambahkan pilihan seperti dimsum, aneka seafood, serta sajian khas Ramadan. Takjil pun tersedia lengkap, mulai dari kolak pisang hingga berbagai kudapan pembuka. Yang membuat berbeda, lokasi bukber berada di monumen kapal pesiar yang terletak di tengah Danau Sengkaling. Taman Rekreasi Sengkaling menampilkan program ngabuburit. Ngabuburit nanti sekitar jam 2 sampai sore, buka sore, jalan-jalan di dalam Taman Rekreasi Sengkaling. Dan Taman Rekreasi Sengkaling juga menyiapkan alat-alat permainan jadul seperti egrang dan permainan-permainan jadul yang lainnya. Setelah itu di atas kapal pesiar, tempatnya di atas kapal pesiar ini di tengah danau yang kita tempati ini, ya, kita mengadakan program untuk buka bersama. Ya. Suasana sore dengan panorama danau diharapkan menambah kesan hangat saat berbuka dengan keluarga maupun kolega. Tak hanya itu, pengunjung yang ingin mengikuti program bukber tidak perlu membeli tiket masuk kawasan rekreasi. Dengan demikian, momen ini bisa dimanfaatkan sebagai ajang ngabuburit santai tanpa biaya tambahan tiket masuk. Kalau masakan Sengkaling sih nggak perlu juga enak ya. Mantep banget, rasanya berani bumbu. Enak semua sih masakannya kayak serasa masakan yang ada di rumah. Apa yang kita rasakan membawa kita kembali ke memori rumah, anak-anak yang jauh gitu rasanya tetap ada di rumah. Untuk paketnya sendiri dengan ikut masuk ke Sengkaling itu sudah sangat muncul ya, sudah sangat murah, jadi sangat rekomendasi buat teman-teman yang mau cari lihat buka puasa. Untuk menambah nuansa Ramadan tempo dulu, manajemen juga menghadirkan permainan tradisional seperti egrang. Bahkan mercon bumbung yang dahulu identik dengan suasana bulan puasa turut dihadirkan sebagai bagian dari nostalgia. Melalui konsep ini, Sengkaling berharap suasana ngabuburit tidak sekedar menunggu waktu berbuka, tetapi juga menjadi ruang berkumpul yang menghadirkan kembali memori Ramadan masa lalu. Bagaimana Anda tertarik berbuka bersama keluarga di kapal pesiar Taman Rekreasi Sengkaling? Dari Kota Malang, Akbar ATV melaporkan. Dan pemirsa, kelompok kerja guru pendidikan agama Islam Gugus Sekolah 3 Kecamatan Batu menyelenggarakan kegiatan Tarhib Ramadan 1447 Hijriah yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Batu serta Kementerian Agama Kota Batu. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh lembaga pendidikan yang tergabung dalam Gugus Sekolah 3 Kecamatan Batu. Kelompok kerja guru pendidikan agama Islam Gugus Sekolah 3 Kecamatan Batu menyelenggarakan kegiatan Tarhib Ramadan 1447 Hijriah yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Batu serta Kementerian Agama Kota Batu yang diikuti oleh seluruh lembaga pendidikan yang tergabung dalam Gugus Sekolah 3 Kecamatan Batu.
KKGPAI Kuslah 3 Kecamatan Batu melaksanakan kegiatan Tarhib Ramadan sebagai upaya menyongsong bulan penuh rahmat dan ampunan ini dengan kebersamaan, di mana kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Pendidikan Kota Batu, pengawas sekolah, serta Kepala Kemenak Kota Batu. Hadirnya pemerintahan Kota Batu melalui Dinas Pendidikan Kota Batu dan juga Kemenak Kota Batu menjadi penting dalam memberikan dukungan penuh terhadap upaya memperkuat nilai-nilai keislaman di dunia pendidikan. Dengan tema acara Ramadan, waktu yang tepat mensucikan hati dan menghidupkan nilai pendidikan, KKGPAI Kuslah 3 Kecamatan Batu ingin mengajak seluruh keluarga besar gugus sekolah 3 Kecamatan Batu untuk dapat meningkatkan keimanan pada bulan Ramadan dengan nilai-nilai pendidikan. Tarhib Ramadan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyambut kedatangan bulan suci yang penuh dengan keberkahan. Tarhib Ramadan juga menjadi sarana dakwah dan edukasi tentang pentingnya bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, pintu-pintu kebaikan akan dibuka seluas-luasnya, sehingga amal yang dilakukan sekecil apapun akan dilipat gandakan dan setiap niat baik diberi ruang untuk tumbuh. Alhamdulillah KKG Gugus 3 KPAI Kecamatan Batu pada kesempatan kali ini bisa melaksanakan kegiatan Tarhib Ramadan dalam rangka menuju bulan suci Ramadan. Dimana tujuan dari kegiatan ini yaitu adalah untuk mempererat tali silaturahmi antar guru, silaturahmi antar GPAI se-Gugus 3, di mana tujuan akhirnya aktif untuk tahun-tahun ke depannya. Semangat kebersamaan dan gotong royong para guru PAI Kuslah 3 Kecamatan Batu sukses membuat kegiatan Tarhib Ramadan 1447 Hijriah berjalan dengan baik. Dari Kota Wisata Batu, Furqona TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, kini petani bisa sedikit bernapas lega. Memasuki awal puasa, harga jual apel di tingkat petani masih terbilang baik dan relatif stabil. Faktor cuaca berpengaruh pada ketersediaan apel siap petik yang mulai berkurang di banyak kebun apel wilayah Tulungrejo, Bumiaji, Kota Batu. Petani bisa sedikit bernafas lega. Memasuki awal puasa, harga jual apel di tingkat petani masih terbilang baik dan relatif stabil. Sementara itu, faktor cuaca berpengaruh pada ketersediaan apel siap petik yang mulai berkurang di banyak kebun apel di wilayah Tulungrejo, Bumiaji, Kota Batu. Saat ini harga jual apel jenis mana lagi di tingkat petani di kisaran 20 hingga 23 ribuan per kilogram dan jenis ana 15 ribuan per kilogram. Harga ini termasuk harga yang bagus untuk apel. Namun sayang, saat ini para petani sudah jarang mempunyai stok apel yang siap panen. Berkurangnya stok apel siap panen ini karena terdampak kondisi cuaca di mana sebagian pembungaan tidak bisa maksimal. Buah apel sebagian rusak dan biaya perawatan juga mengalami kenaikan. Besarnya biaya produksi untuk apel seringkali tidak sebanding dengan harga jual apel ketika panen, sehingga banyak petani yang sudah tidak mampu bertahan dan akhirnya membongkar lahan apel milik mereka. Rudi, salah seorang petani apel di wilayah Tulungrejo, menjelaskan, stabilnya harga jual apel ini bukan karena meningkatnya permintaan pasar, tetapi karena stok apel siap panen yang tidak banyak di kebun-kebun apel di Kota Batu. Di lokasi terlihat kawasan kebun apel di Tulungrejo, Bumiaji, stok apel siap panen sudah tidak banyak dan dalam kondisi masih hijau dan berukuran kecil, sehingga masih membutuhkan beberapa bulan lagi untuk siap panen. Awal puasa ya barangnya berhubung barangnya nggak ada, ya. Harga tetap stabil, Pak. Ya turun dengan keadaan puasa itu kan turun, cuma barangnya yang kurang memenuhi, jadi ya harga tetap baik gitu. Kalau anak sekitar 15, mana lagi ya 20. Berarti yang kualitas bagus, Pak. Bahkan lebih yang baik itu bahkan lebih harganya. Kalau kirimannya ya nggak begitu jauh, Pak, cuma ya lingkungan misalkan wilayah provinsi lah istilahnya itu. Kualitas kalau ada angin kan ya agak baik, Pak. Oh gitu. Iya kan bisa airnya bisa tuntas gitu ya. Ya lumayan lah. Lumayan bagus. Cuma barangnya yang kurang memenuhi syarat itu. Dari Kota Wisata Batu, Ana Swiguna TV melaporkan. Jeda berikut ini kami akan kembali dengan segmen terakhir dari Agropolitan News hari ini. Tetaplah bersama kami.